dilaksanakan itu kan berbeda-beda ya setiap koordinatornya. Nah, jadi untuk sekarang ini kita mulai aja. Oke, sebagai informasi di awal untuk proyek akhir kita di SI di tahun 2024, gambarannya kurang lebih seperti ini yang akan kita bahas ya untuk pertemuannya gitu. Sorry, ini maksudnya G21 tadi ya. Itu tadi yang saya bilang bukan 2021, tapi untuk yang G21 dan yang lain yang juga mengikuti dengan proses yang sama dengan yang sekarang. Oke, berbicara tentang proyek akhir, sebenarnya kalian sudah bukan sesuatu yang asing lagi kalau kita bilang, karena dari awal ketika kalian kemarin mulai magang, itu juga udah sempat kita sampaikan, udah kita spill, jangan lupa magangnya jangan cuma bawa oleh-oleh apa namanya cerita-cerita capek-capeknya sambil kerja, tapi juga bawa judul kalau bisa. Kenapa? Karena memang proses seperti ini yang akan di momen-momen yang kalian sudah mulai agak sedikit, saya yakin kemarin kok mikirnya, oh ini sekarang sekarang lagi libur nih gitu, kok malah udah disibukkan dengan urusan PA gitu ya. Nah, mohon maaf nih kalau misalkan kita bilang libur itu nggak berlaku untuk anak-anak semester akhir. Kalian sekarang ini udah tergolong anak tingkat akhir ya. Ini adalah tingkat 4 kalian sekarang, di mana tingkat 4 ini adalah kalian sudah pada di fase akhir sebenarnya. Karena di semester 7 dan 8 ini adalah posisinya kalian sudah mulai untuk menyelesaikan semua studi kalian di jenjang D4 kalian di sarjana terapan yang kalian lakukan yang harusnya 8 semester itu beres. Nah, noted itu ya tolong ya please, mungkin dengan teman-teman yang sekarang coba pastikan kalian selesai di 8 semester aja, nggak usah nambah-nambah ya. Bukan kita nggak mau ini, nggak mau itu, tapi buat kalian juga, buat bagusnya kalian juga nantinya gitu. Oke, eh, berbicara tentang koordinator PA, nah mungkin sebenarnya kalian juga sudah tahu beberapa yang kebetulan sebenarnya ya secara logika, secara rules-nya, koordinator PA itu adalah dosen wali dari kelas masing-masing. Nah, cuman ada beberapa hal-hal yang sedikit berbeda yang sebenarnya ya kalau saya bilang sebenarnya eh, ada beban-beban lain yang akhirnya diampu oleh dosen-dosen tertentu sehingga tidak bisa melaksanakan secara langsung proses atau misalkan pelaksanaan sebagai koor PA-nya gitu. Nah, mungkin kalau sekarang saya bilang koordinator PA untuk tahun 2024 ini atau di angkatan kelas G21 SI sekarang itu sebenarnya sama dengan koordinator PA kelas waktu 2000 KP kemarin, sorry, KP ya, sama dengan KP kemarin yang notabene sebenarnya, nah ini ada sedikit spill aja, kemungkinan nanti akan ada perubahan. Kemungkinan akan ada perubahan. Karena kan harusnya kalau secara dosen wali itu, sorry, Bu SIA sama SIC kebalik ya? Iya, Pak. Ya, oke. Iya, Nanti Pak. di ini aja ya. Berarti di switch aja. Dari SIA-nya berarti Bu Heni, SIC-nya itu berarti Bu Sefrida. Yang sebenarnya kan kalau SIA itu kan dosen walinya Bu Indah kan ya? Masih nggak sih? Bu Eni, Pak. Weni, Iya, Bu memang Eni, begini Pak. dari awal. Oke, sip. Ya udah. Nah, berarti posisinya itu sekarang Bu Heni tetap akan jalan dengan untuk koor, terus juga SIB itu masih tetap barengan saya sementara sebelum ada keputusan lebih lanjut ya. Karena kebetulan saya juga sedang diamanahkan untuk apa namanya? Untuk memegang amanah yang lain di struktural. Ada kemungkinan berpindah atau masih tetap kita jalanin aja. Di SIC juga nanti Bu Syafrida juga ya kita tunggu saja spill informasinya seperti apa. Nah, tapi dengan kondisi sekarang kita dengan berjalan seperti ini artinya koordinasi kita masih dengan dosen wali masing-masing sampai saat ini. Nanti sambil berjalan kita lihat seperti apa. Nah, secara timeline mungkin kalian bisa lihat di screen kalian untuk untuk judul ya sebenarnya ini ada beberapa fase di mana untuk pengisian judul dari dosen itu sebenarnya sudah dilaksanakan dari beberapa minggu yang lalu. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah mulai iseng lihat-lihat di bank soal yang ada di bank soal yang ada di dalam sistem informasi, itu sebenarnya ada apa namanya? Ada informasi di mana kalau misalkan
kalian sudah bisa melihat judul-judul dosen yang sudah disediakan. Nah, artinya ketika misalkan kalian sudah melihat judul-judul dosen seperti itu, kalian sebenarnya sudah bisa apa ya, sudah bisa mulai ketemu sama dosen-dosennya dan sudah bisa mulai diskusi. Nah, tapi pengisian judul dosen itu masih juga berlangsung sampai tanggal 23 Agustus nanti. Sedangkan judul kalian untuk di periode ini itu sudah dimulai dari hari ini untuk pengusulan atau pengajuan judulnya, di mana kalian sudah bisa mengisikan judul-judul kalian masing-masing mulai dari hari ini tanggal 12 Agustus sampai nanti batasnya di tanggal 25 Agustus tahun 2024. Nah, sehingga ketika sekarang fasenya sudah terbuka, periodenya sudah terbuka, kalian sekarang sudah bisa ngecek di sistem kalian masing-masing bahwa kalian sekarang sudah bisa mengajukan judul atau mensubmit judul. Kalau misalkan belum, silakan nanti konfirmasi ke koornya masing-masing untuk memastikan bahwa kalian sudah bisa atau misalkan menu untuk pengajuan judul itu sudah aktif. Dengan periode judul kalian untuk periode ini adalah 12 sampai 25 Agustus. Nah, kapan periode berikutnya? Kita tidak tahu. Kenapa? Kenapa sekarang sudah dimulai untuk periode pengajuan judul? Karena nanti di semester 7 kalian akan ketemu atau misalkan di awal semester ya. Ketika nanti di awal September kita masuk di semester 7, kalian akan ketemu dengan beberapa mata kuliah yang di mana mata kuliah tersebut adalah mata kuliah pendukung untuk proyek akhir. Sehingga kalian harus sudah punya judul yang sudah final untuk bisa kalian gunakan sebagai bahan untuk perkuliahan. Kalau misalkan kalian nggak punya judul, terus kalian waktu pas kuliah mau ngerjain apa? Itu intinya. Makanya kenapa proses judul PA itu bermulanya dari sekarang. Makanya kalau kemarin yang berpikir, oh mau liburan dulu setelah magang atau apa, nah di sini momennya. Karena kalian sudah harus dihadapkan dengan posisi ini. Jadi bukan saatnya lagi sekarang untuk berleha-leha ya gitu. Nyantai-nyantai sedikit boleh, tapi tetap dijalankan kewajiban-kewajibannya. Karena ini nanti untuk kalian juga sendiri. Oke, fase berikutnya itu nanti akan ada review judul, di mana ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 1 minggu dari 26 sampai 30 Agustus 2024. Review judul akan dilakukan oleh KBK, ya, kelompok kompetensi yang ada di atau research group yang ada di Politeknik Kalteks Riau. Nah, pengumuman judul yang diterima dengan pembimbingnya itu akan kita sampaikan di 2 sampai 6 September, seminggu atau minggu terakhir sebelum pelaksanaan semester baru dimulai. Artinya kalian masuk di semester 1 nanti hari pertama kalian masuk berarti kalian sudah punya judul dan sudah punya pembimbing. Harusnya seperti itu yang untuk dijalankan. Ini kondisi normalnya. Kita lihat nanti seperti apa. Oke. Nah, terus judulnya sekarang sumbernya bisa datang dari mana aja. Judul proyek akhir kalian itu bisa ada sebenarnya ada banyak sumber yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama judul dosen, tadi yang kita sampaikan. Judul dosen biasanya sumbernya dari riset dosen, dari proyek-proyek dosen yang sudah berjalan gitu ya. Yang bisa dibilang mungkin kalau saya bisa sampaikan judul-judul dosen harusnya bisa lebih terarah. Kalian nggak perlu mikir banyak, di mana kalian bisa menjalankan semua apa namanya rulesnya sudah ada, sudah punya bayangan dari dosen yang dosen yang mengharapkan seperti apa, kalian tinggal menjalankan. Nah, dari mana tahu judul dosennya? Ya pasti yang pertama ada di sistem. Kalian lihat dulu dari sistem apakah judulnya sudah ada atau tidak, atau misalkan mungkin yang hobi untuk silaturahmi sama dosen-dosen yang ada di jurusan atau di program studi, silakan datangi dosen-dosennya ngobrol diskusi. Kenapa? Karena semakin banyak kalian ngobrol, semakin banyak kalian diskusi, semakin banyak juga hal-hal yang kalian dapatkan atau hal-hal baru yang bisa kalian dapatkan informasinya. Apalagi PA, di mana notabene kalau misalkan kita ngomongin PA pasti banyak hal yang akan dikerjakan karena ini adalah salah satu fase yang akan menentukan kalian untuk apakah kalian bisa atau selesai dianggap nantinya untuk mendapatkan gelar sarjana terapan komputer dari program studi sarjana terapan sistem informasi. Itu yang perlu kalian perhatikan. Terus juga kalian bisa dapatkan dari judul Iduka. Iduka di sini industri ya. Jadi dari industri kalian bisa dapatkan ya dari instansi dan lain-lain. Makanya kemarin waktu kalian sedang magang atau misalkan kalian
ada kenalan dengan beberapa perusahaan atau instansi yang bisa memberikan sebuah masalah, itu bisa menjadi sebuah masukan baru untuk judul-judul yang bisa kalian manfaatkan dan yang bisa kalian angkat sebagai proyek akhir. Nah, nanti setelah ini saya mungkin akan memberikan beberapa contoh seperti apa sih sebenarnya judul-judul yang layak untuk digunakan atau misalkan dimanfaatkan sebagai proyek akhir dan mana yang tidak gitu. Karena mungkin selama ini ada hal-hal yang perlu kita ingatkan ke kalian ketika misalkan memilih judul atau berpikir judul gitu ya. Eh, Punya rencana atau punya ide untuk judul PA gitu. Nah, yang selalu kita ingatkan adalah judul PA itu bukan judul seperti kalian mengusulkan proyek akhir semester ya. Misalkan mata kuliah bengkel web atau misalkan kalian mengembangkan project framework atau apa itu bagian kecil dari sebuah proyek akhir. Di mana ketika kalian melaksanakan proyek akhir, yang akan dilihat adalah bagaimana cara kalian menyusun riset. Ingat kalian adalah sarjana terapan, di mana kalian harus memberikan sebuah analisis riset yang menggunakan apa namanya yang digunakan atau yang dilaksanakan dengan bantuan media-media yang nantinya kalian selesaikan dalam bentuk proyeknya. Itu yang perlu dipikirkan, bukan mau bikin apa, tapi kalian akan menyelesaikan masalah apa. Itu yang perlu harus diingat untuk dijalankan. Oke, selain itu ya, selain dari judul-judul industri, selain kalian dari kemarin tempat magang atau beberapa perusahaan-perusahaan yang lain atau kerjasama-kerjasama dari yang sedang berjalan di PCR, karena kan kita ada beberapa ini ya, kalau misalkan kalian tahu di PCR itu kita punya pusat kajian, ada unit pelayanan terpadunya juga, ada UPT dan lain-lain, dan semuanya punya problem yang bisa kalian manfaatkan dan bisa jadi ada beberapa masalah yang bisa diselesaikan gitu untuk dikembangkan menjadi sebuah proyek akhir gitu. Dan juga terakhir ya pasti judul kalian sendiri, yang ide-ide kalian sendiri yang kalian dapatkan dengan melihat kondisi di lingkungan sekitar. Nah, di sini nih yang perlu benar-benar diperhatikan banget kalau saya bilang. Untuk kalau misalkan dari judul dosen mungkin lebih terarah yang sudah disampaikan nanti akan diskusi sama dosennya sudah tahu mana batasannya, seperti apa cara kerjanya, metodologinya seperti apa, mungkin sudah dapat informasi dari dosennya. Jadi bisa istilahnya tinggal running gitu ya. Nah, kalau untuk dari industri mungkin em, ininya sudah jelas gitu. Masalahnya sudah jelas. Bagaimana solusi dan lain-lain itu nanti tergantung dari bagaimana cara kalian mengimplementasikannya. Tapi paling tidak udah jelas nih permintaannya, requirement-nya seperti apa, masalah apa yang mau diselesaikan, itu sudah jelas biasanya kalau dari judul-judul yang ada di industri. Tapi kalau misalkan judul kalian sendiri, nah ini yang harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau biasanya judul kalian sendiri, lagi-lagi nih saya bilang, karena mikirnya cuma mau bikin apa ya PA-nya, bikin apa ya gitu. Nah, bukan mau nyelesain apa ya, itu berbeda ya gitu. Itu dua hal yang berbeda kalau saya bilang. Kalau kalian mau bikin apa, terus masalahnya kenapa itu nggak akan bisa. Karena ingat, ketika kalian mengembangkan PA, yang kalian lakukan adalah kalian membuat bab satu, 2, dan 3-nya terlebih dahulu. Baru nanti kalau udah disetujui bab satu 2 3-nya yang notabene isinya adalah em, latar belakang, masalah, tujuan, perumusan masalah, rancangan gitu ya. Kalau sudah oke di situ baru kalian kerja gitu, baru diimplementasikan proyeknya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi beda. Kalau kalian mau bikin apa, itu berarti kalian sudah nggak lewatin yang di fase PA ya. Mungkin itu yang perlu diperhatikan banget kalau saya bilang. Nah, jadi nanti seperti apa kita lihat. Oke, kita berbicara dulu untuk judul dosen gitu ya. Untuk judul dosen, berarti tadi saya sampaikan, silakan kalian temui dosennya. Jadi kalau misalkan sudah ada di bank judul ya, di sistem kalian, di Simpoa, Sistem Informasi Manajemen Proyek Akhir, yang gabung sebenarnya dengan SIA kalian, cuman kita sebutnya Simpoa. Nah, itu posisinya di sana kalian silakan temui dulu dosennya gitu. Silakan kalian ketemu dulu dengan dosennya, terus kalian bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Artinya gini, bel- kita tidak menjanjikan bahwa setiap orang yang datang ke kita untuk ngambil judul yang kita punya. Misalkan contoh saya punya judul yang ada di bank judul. Terus kalian datang-datang, Pak, saya mau ngambil judul Bapak gitu. Belum tentu kita akan setuju. Kenapa? Karena juga kita akan melihat seperti apa kemauan dan effort kalian untuk menyelesaikan apa namanya untuk menyelesaikan judul yang ada gitu. Artinya kalian sendiri bisa melihat atau menunjukkan eh, apa ya keinginan kalian, effort kalian untuk
menyelesaikan masalah dari judul-judul dosen yang ada gitu. Nah, tinggal kalian sesuaikan, tinggal kalian ikuti. Kalau memang rasanya oke, silahkan yakinkan dosennya ya, yang punya judul untuk memang benar-benar sesuai, setuju untuk mau dijalankan. Oke, kalau ternyata sudah sama-sama deal, dosennya setuju juga, ya silahkan kasih NIM kamu ke beliau. Kenapa? Karena judul itu nantinya akan di-assign by system oleh si dosen. Jadi bukan kamu yang ngambil. Ingat, judul dosen yang ada di dalam sistem itu akan tersedia statusnya. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Kamu kasih NIM kamu sama beliau karena nanti beliau yang akan set NIM atau nama kamu ke dalam sistemnya dia sehingga dia bisa jalankan proses untuk mengassign judul itu ke kamu. Nah, satu hal lagi, apakah judul dosen sudah pasti diterima? Belum tentu. Kenapa? Karena akan ada fase review juga. Judul dosen juga tetap direview. Tapi biasanya judul dosen akan lebih priority posisinya. Kenapa? Karena kita yakin dosen yang mengajukan judul tersebut sudah tahu seperti apa koridor-koridor yang akan dilakukan dan sudah tahu skopnya seperti apa, besarannya sudah seperti apa nih yang untuk dijadikan ke dalam sebuah proyek akhir itu sudah tahu. Jadi biasanya lebih priority. Walaupun tidak ada kebijakan, oh judul dosen sudah pasti diterima. Belum tentu. Tapi lebih prioritas. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk judul kalian masing-masing? Nanti di sistem eh, manajemen proyek akhirnya, kalian bisa mengajukan judul. Di mana di dalam judul yang kalian ajukan itu akan ada beberapa kolom. Kolom yang pertama itu adalah judulnya apa. Setelah itu kalian harus memilih KBK apa judul kalian. Nah, ngobrol soal KBK nanti sambil jalan saya jelaskan sedikit. Yang pasti akan ada kolom deskripsi, di mana kolom deskripsi ini adalah poin yang paling penting yang nantinya akan menjadi penilaian dari reviewer untuk menilai judul yang sedang kalian ajukan. Artinya di kolom deskripsi ini kalian harus menyampaikan ini. Ada pendahuluannya, ada masalahnya, teknologi apa yang akan kalian kembangkan, solusinya apa nih dari permasalahan dan juga teknologi yang ada, harapannya bagaimana, dan juga keterangan-keterangan pendukung. Contoh, keterangan pendukung di sini yang mungkin bisa saya sampaikan adalah misalkan proyek ini atau judul ini merupakan judul lanjutan atau proyek lanjutan dari waktu kalian kemarin mengerjakan proyek magang waktu kerja praktik di perusahaan X. Nah, di sana ada permintaan untuk pengembangan judul yang lebih spesifik atau pengembangan proyek yang lebih spesifik. Kenapa? Kalau misalkan ada kemarin sebelumnya hanya mengerjakan modul A, B, maka sekarang pelengkapnya adalah mengerjakan modul B, C, D gitu. Nah, itu harus kalian sampaikan di dalam deskripsinya. Jangan sampai tidak tersampaikan di sana. Kenapa? Kalau misalkan tidak ada informasi seperti itu, reviewer tidak akan tahu. Ingat, reviewer adalah bukan cuma dosen-dosen yang ngajar kalian dan yang tahu kalian. Reviewer adalah dosen-dosen nantinya yang terdiri dari beberapa orang yang akan eh, melihat dari lintas jurusan juga, sorry, lintas program studi juga. Artinya bisa jadi memang kita tidak akan tahu siapa Anda gitu kan yang menilai. Tapi kita tahu bahwa oh ternyata judul ini merupakan sebuah lanjutan atau program yang dikembangkan oleh siapa berdasarkan dari hasil kemarin pengembangan dari magangnya seperti apa. Jadi disampaikan jelas-jelas waktu pas di magang kemarin pengembangannya adalah sampai A, B, C, D. Sedangkan untuk di program proyek akhir ini, pengembangan yang dilakukan adalah pelengkap atau perbaikan dari fitur-fitur XYZ yang akan melengkapi secara integrasi di dalam proyek yang sebelumnya setelah dikembangkan. Nah, seperti itu untuk di keterangan-keterangan pendukung. Atau misalkan ada proyek akhir yang direncanakan dikerjakan dalam tim. Nah, mungkin nanti kalau ngomongin tim agak lebih ini ya. Kita berbicara tim artinya skopnya tidak kecil. Ingat, pasti lebih besar. Nah, di situ bisa disampaikan bahwa misalkan proyek akhir ini dikembangkan dalam tim project misalkan yang terdiri dari sebutkan aja namanya si A, si B, si C yang mengerjakan masing-masing apa gitu.
Jadi proyek kamu akan mengerjakan bagian apa-apanya dan si B dan si C akan mengerjakan bagian apa-apanya. Di situ akan menunjukkan bahwa oh di sini ternyata ruang lingkup atau misalkan skop dari si sistem atau di proyek akhir yang sedang dikembangkan itu sebesar ini loh. Makanya si A ngerjain ini, si B ngerjain ini, si C ngerjain ini. Itu yang membedakan. Jadi jangan sampai keterangan-keterangan seperti ini kalian lost ya. Jangan sampai lost. Kenapa? Di sini ingat, pengajuan judul adalah kekuatan bagaimana cara kalian menuliskan. Bagaimana cara kalian menuliskan di deskripsi, menyatakan atau menunjukkan bahwa apa yang kalian usulkan ini benar-benar kuat dan benar-benar reliable untuk dijalankan, untuk bisa dilaksanakan. Itu yang pentingnya. Jadi benar-benar tolong diperhatikan banget kalau saya bilang ketika pengusulan dari deskripsi ini benar-benar sesuai. Oke? Nah, terus ada referensi, ada kolom referensi di sana. Kolom referensi isinya apa? Referensi-referensi yang sudah kalian baca. Tinggal kalian apa namanya? Tinggal kalian lengkapi tuh di sana. Apakah pakai dokumen mana, misalkan pakai jurnal, proceeding, buku, laporan penelitian atau official website, bisa kalian tambahkan di sana. Bisa jadi dalam bentuk link, bisa jadi dalam bentuk dokumen-dokumen. Kalau karena posisinya dia mungkin di situ kolomnya cuma satu, misalkan dalam link aja, bisa jadi saran saya adalah kalau dokumen-dokumen kalian masukkan ke dalam satu folder drive, jangan lupa di open link folder drive-nya kalian letakkan di dalam referensi sehingga kita bisa melihat oh referensi kalian tuh ini loh gitu dari sini dan itu penting ya dan ini penting ini bukan hal-hal yang jadi cuma sekedar pelengkap-pelengkap aja tapi memang ini adalah salah satu item-item yang penting dalam penyusunan atau pengusulan dari sebuah judul PA gitu. Nah, terus ketentuannya bagaimana? Perlu kalian perhatikan di sini kalian sebagai mahasiswa hanya diperkenankan itu mengusulkan dua judul, termasuk judul dosen. Jadi ketika nanti kalian sudah di-assign menjadi judul dosen, ya berarti mungkin satu ya satu judul. Terus kalian punya ide sendiri, ah ya udah deh bikin sendiri, masukin juga lah, iseng-iseng berhadiah gitu. Berarti silakan kalian masukkan. Tapi ternyata maksimal itu satu orang hanya kita berikan maksimal dua judul. Ketika misalkan ada tiga atau lebih, itu nanti akan kita langsung skip ketika waktu fase di review. Jadi silahkan persiapkan dengan baik dua judul terbaik yang bisa kalian siapkan. Nah, ada ketentuan kita tidak memperkenalkan kalian mengambil judul dari mahasiswa lain yang walaupun statusnya nanti tersedia di bank judul. Kenapa? Nah, ada kejadian agar ingat ketika kita mereview judul yang sedang masuk, kita juga akan memperhatikan sebagaimana effort dan juga kemampuan dari masing-masing pengusul. Walaupun itu tidak terlalu kita berusaha seanonimus mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan melihat sejauh mana. Contoh nih, kalian sendiri kan sebenarnya tahu ya kalian kelebihannya ada di mana, kekurangannya ada di mana. Artinya, contoh kalau yang biasanya mungkin eh, apa namanya yang jago ngoding ya mungkin berarti bisa jadi salah satu project-project yang diusulkan nanti PA-nya adalah judul-judul juga yang ngarah ke sana gitu. Sedangkan yang mungkin apa namanya kelebihannya adalah maybe di bisnis gitu ya, di bisnis analisnya ternyata ngajuin yang arahnya ke soft computing itu kan jadi pertanyaan buat kita gitu. Kenapa? Ada apa? Nah, seperti itu. Jadi mohon diperhatikan betul. Judul yang kalian ajukan itu memang benar-benar yang sesuai dengan kalian. Karena itu juga akan mempengaruhi. Sedikit banyak akan mempengaruhi. Makanya ketika kalian masukkan judul, jangan sampai salah input atau pemilihan dari KBK-nya. Karena KBK ini akan dilihat, akan disesuaikan banget dengan apa nih judul kalian ini sekarang tentang apa nih KBK-nya. Maka yang mereview juga adalah dari tim yang ada di KBK itu, di research group itu. Nanti kita lihatlah siapa-siapa aja di dalamnya. Untuk waktu periode pengajuan mohon diperhatikan banget karena kita sudah buka by system, maka juga akan otomatis tertutup by system. Jadi kalau di apa namanya di waktu-waktu yang sudah ada, maka ya silahkan dimanfaatkan banget karena memang tidak ada penambahan waktu. Artinya di periode ini silahkan kalian mulai memasukkan judul-judul terbaiknya dan kalau misalkan ternyata sudah tutup, kita tidak bisa membuka, kita tidak belum ada
planning lagi untuk membuka judul-judul yang baru. Kenapa? Karena kita akan memaksimalkan yang sudah ada dulu gitu. Yang sudah ada akan berjalan, prosesnya akan kita jalankan, akan kita maksimalkan dari yang sudah masuk terlebih dahulu. Kenapa? Karena judul yang masuk tadi saya bilang prosesnya nggak cuma sekedar kalian masukin judul terus diterima gitu aja. Enggak, fasenya panjang. Ada yang nanti tadi ada pemilihan ketika kalian masukin judul dulu, akan ada review lagi oleh reviewernya banyak ya, nggak cuma dua tiga orang, reviewernya banyak rame gitu. Terus juga nanti penentuan pembimbing dan lain-lain, pembebanan prosesnya dan lain-lain itu panjang. Jadi nggak bisa kalian cuma sekedar masuk judul terus nanti udah tutup Pak, saya terlambat masukin ini, nggak bisa ya. Di momen-momen ini sudah tidak bisa. Artinya kalau misalkan memang kalian sudah terlewat, ya lewatlah ya, lewatlah. Artinya kalian harus menunggu periode berikutnya yang kita belum tahu kapan jadwalnya. Bisa jadi nanti setelah UTS baru kita akan buka kembali judulnya. Yang notabene kemungkinan kalian akan terlambat. Nah, yang perlu kalian ingat nih ya sebagai informasi, proyek akhir ini adalah mata kuliah yang nanti kalau misalkan kalian lihat ada mata kuliah di semester 7 ini adalah TPPA, tugas pendahuluan proyek akhir, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk menyelesaikan tugas pendahuluannya, yaitu proposalnya. Artinya, kalian akan ada kuliah seperti biasa, tadi yang tadi saya sampaikan, ada kuliah-kuliah yang mendukung untuk menyelesaikan proyek akhirnya, dan nanti di akhir, di semester, di UAS, itu kalian harus sudah masuk proposal nilai proposalnya. Artinya yang akan lebih cepat bisa lebih cepat, tapi kalau yang lambat mau tidak mau tetap harus apa namanya tetap akan diujikan ketika di masa UAS. Oke, jadi artinya proposal kalian itu paling lambat semuanya sudah selesai, sudah dinilai, sudah seminar proposal itu di UAS nanti di semester ini. Kenapa? Karena nilainya sudah harus masuk. Kalau tidak, berarti kosong dan lewat. Berarti mata kuliah itu kalian tidak lulus. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi penambahan-penambahan di semester-semester berikutnya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dimaksimalkan, dipersiapkan dari besok, mulai semester baru kita mulai, sudah ada judul, sudah bisa berjalan, sudah mulai nulis bab 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya, kita jalankan. Oke, nah apa aja sebenarnya mata kuliah pendukungnya tadi yang saya sampaikan? Di mata kuliah di semester depan, kalian ada mata kuliahnya metodologi penelitian dan juga ada bahasa Indonesia. Di mana dua mata kuliah ini adalah mata kuliah pendukung kalian untuk menyelesaikan proyek akhir yang nanti ujungnya adalah kalian harus UASnya adalah mengikuti seminar atau sidang proposal proyek akhir. Jadi di satu semester ini kalian harus menyelesaikan ini fasenya dari mulai di awal dipelajari bagaimana cara menyelesaikan di metodologi penelitiannya. Di bahasa Indonesia kalian akan belajar bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Nah, di sini dua mata kuliah ini yang outputnya adalah proposal proyek akhir. Yang makanya kenapa di sekarang ini, di waktu sekarang ini, walaupun semester kita belum dimulai, tapi judul sudah mulai masuk, ya. Judul sudah mulai direview dan sudah dijalankan agar nanti di semester awal kalian masuk mata kuliah metodologi penelitian dan masuk di mata kuliah bahasa Indonesia, itu kalian sudah punya judul yang akan kalian bawa untuk belajar ditulis dia di dalamnya sehingga nanti kalian bisa menyelesaikan sesuai dengan timeline yang juga sudah kita siapkan nanti untuk pelaksanaan. Gambarannya kurang lebih seperti itu untuk di mata kuliah ini. So, ketika kalian mengusulkan, tadi saya sampaikan, ada yang namanya KBK gitu ya. Apa sih KBK gitu? Apa sih research group gitu? Nah, di mana posisinya research group ini, kalau misalkan kalian tahu, di dalam institusi kita itu ada banyak sebenarnya gitu. Nah, secara umumnya yang mungkin bisa saya sampaikan adalah yang di area jurusan kita aja deh. Jurusan teknologi informasi, di mana di jurusan teknologi informasi itu kita ada bisnis analis atau BA, ada operating system dan computer network atau OSCN, ada software engineering, ada multimedia, MM, ada soft computing, SC, ada data engineering, DE gitu ya, yang biasanya dijalankan oleh
rekan-rekan dosen di PCR khususnya di jurusan Teknologi Informasi. Nah, sebagai kalian bisa lihat di layar ya, di situ kita posisinya untuk sistem informasi itu kita dekatnya adalah di area bisnis analis, soft computing, software engineering, dan DE. Walaupun tidak menutup kemungkinan, kadang ada beberapa yang melaksanakan PA-nya yang arahnya ke operating system dan computer network, ada juga yang ke multimedia, ada juga yang mungkin ke yang lain. Tapi biasanya secara umum kita berada di area BA, SE, DE, dan juga SC. Nah, mungkin akan kita kenalin satu-satu. Di program studi sistem informasi, kalau kalian lihat, ini adalah wajah-wajah dari dosen-dosen yang berada di dalam ke KBK itu atau di research group itu. Jadi kalau di software engineering itu ada Bu Indah, ada saya, Bu Heni, terus juga di bisnis analis yang areanya bisnis atau di BA itu ada Bu Nina, ada Bu Yohana, ada Bu Isti dan juga Pak Satria. Untuk data engineering itu ada Bu Warnia, ada Bu Dini Haki, Pak Mahrus, Bu Sari, dan juga ada Pak Wawan. Nah, untuk di soft computing itu ada Pak Dadang dan juga ada Bu Sefrida. Nah, ini yang nantinya akan kalian lihat yang kemungkinan ya secara core-nya kalau misalkan kalian memilih judul-judul dengan KBK-KBK yang sesuai atau research group yang sesuai, maka ada kemungkinan dosen-dosen pembimbingnya atau pengujinya adalah yang berada di area-area ini juga gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain. Karena dosen pembimbing atau dosen penguji itu juga nanti akan lintas dari program studi. Jadi ada kemungkinan dari dosen-dosen teknologi teknik informatika, ada juga dari teknologi rekayasa komputer, ada yang dari magister terapan teknik komputer gitu ya. Bisa jadi silang, bahkan ada beberapa mungkin yang terlalu spesifik bisa jadi dari program studi yang lain gitu. Itu ada kemungkinannya di sana. Nah, kita satu-satu dulu deh tentang riset grupnya kita. Pertama kita ngomongin soal DE, RGDE, data engineering kita. Research group data engineering. Seperti apa sih sebenarnya gitu? Secara umum kalau di dalam ininya, di dalam jurusan ya di JTI itu kita anggota-anggotanya ini nih untuk yang DE gitu ya. Ada Bu Dini, ada Pak Satria juga gitu ya. Ada Bu Dini Haki, Bu Warnia, Pak Wawan, Bu Mutia, Pak Mahrus, Bu Puja, Pak Ardi, terus juga ada Pak Isan dan Bu Nesa selaku PLP-nya gitu. Nah, di sini yang nantinya kalau misalkan saya bilang ketika kalian mengusulkan judul terkait KBK atau research groupnya data engineering, maka beliau-beliau inilah yang nanti akan mereview judul kalian gitu. Bayangannya kurang lebih seperti itu. Terkait untuk DE seperti apa? Jadi areanya di data engineering itu nggak jauh-jauh dengan yang namanya big data, deep learning, data science, machine learning sama AI ya, artificial intelligence. Jadi judul-judul kalian yang terkait dengan area-area ini nantinya itu berarti areanya adalah atau KBK-nya adalah data engineering. Nah, jangan salah ya. Jangan salah kalau saya bilang. Terkait apa aja? Ya terkait BI ini untuk riset-risetnya. Bisa sama tadi ya. Ada big data, machine learning, deep learning, ada BI sama data warehouse. Ini areanya yang berada di naungannya data engineering. Jadi kalian juga sudah tahu nih, oh ternyata saya mau bikin misalkan dashboarding nih untuk aplikasi atau misalkan perusahaan ini mau bikin dashboard tentang apa ya, berarti areanya di sini ya. Nah, terus juga misalkan untuk big datanya seperti apa, untuk pengolahan data-data dari perusahaan gitu. Atau misalkan mau mengembangkan machine learning di dalam sebuah perusahaan untuk mendukung apa gitu. Nah, ya silakan berarti di sini tempatnya gitu. Di data engineering yang harus kalian pilih. Jangan sampai salah kalau saya bilang. Terus apa namanya area-area yang seperti apa nih topik-topiknya yang bisa dipakai untuk atau dijalankan untuk di data warehouse dan business intelligence gitu. Bisa kalian lihat dari misalkan mobile dashboard, application gitu ya, reporting, terus juga kalian bisa pakai pemanfaatan dari sisi OLAP, ROLAP, MOLAP dan sebagainya gitu ya. Documentationnya, kalian mau bikin misalkan sistem pendukung keputusan, pengembangannya,
terus juga misalkan data mining gitu. Di sini areanya yang bisa kalian manfaatkan untuk pengembangan dari judul-judul yang berada di areanya data engineering. Jadi perhatikan banget ketika nanti misalkan kalian dapat judul dari sebuah perusahaan atau instansi yang ternyata oh ini areanya di sini loh gitu. Nah, jangan sampai salah. Jangan sampai salah nanti kalian perhatikan bahwa apa sih yang akan harus atau yang perlu diselesaikan dalam sebuah PA yang sedang kalian usulkan itu akan mempengaruhi banget gitu. Terus sama tadi ya, ini mungkin yang untuk machine learning seperti apa? Bisa jadi supervised learning, unsupervised learning gitu ya, reinforcement learning, gamification, ada finance sector dan lain-lain, classification-nya, misalkan mau pakai text mining dan lain-lain. Ini areanya adalah data engineering. Ingat, mohon diingat, yang berurusan dengan topik-topik penelitian terkait data itu berarti fokusnya adalah ke data engineering. Oke, nah untuk yang deep learning kurang lebih seperti ini ya. Deep learningnya misalkan terkait mau untuk video, image, terus juga text, voice, objek-objek recognition gitu ya yang sedang dikembangkan, yang sedang dijalankan oleh beberapa ini yang mungkin nanti dikombinasikan dengan misalkan kalian kolaborasi dengan beberapa teman-teman yang di program studi lain. Contoh proyeknya misalkan mengembang apa namanya menyelesaikan masalah untuk eh, apa ya untuk deep learning aplikasi atau sistem untuk eh, eh, pergerakan atau misalkan apa gitu yang dijalankan yang dikolaborasikan misalkan dengan menggunakan IoT dan lain-lain. Nah, bisa jadi kolaborasi PA-nya dengan teman-teman dari sorry dari teknologi rekayasa komputer gitu ya atau misalkan dari teman-teman dari TET gitu bisa gitu. Di sini kita bisa kolaborasi dengan beberapa ini yang lain, mungkin dengan ini yang bersama atau melengkapi atau memperbaiki dari sistem-sistem yang sebenarnya sudah pernah dikembangkan. Gitu. Jadi terkait big data apa-apa aja, bisa jadi search and analytical, bisa jadi misalkan kalian MPP database sama data services gitu ya. Terus juga bisa kalian pakai Hadoop atau NoSQL. Banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kalian manfaatkan ketika kalian mau memilih misalkan penelitian ya. Kita ngomongin PA ini kita ngomongin penelitian ya, guys ya. Kita ngomongin itu penelitian, bukan mau bikin apa kayak tadi saya bilang. Kita mau lihat riset kita ini mau kemana sih sebenarnya. Kenapa? Karena produk yang nantinya dihasilkan itu cuma sekedar media dukung. Ingat, proyek yang kalian buat, yang kalian kembangkan, sistem ini, sistem itu, aplikasi ini, aplikasi itu hanya media pendukung untuk mendapatkan data atau informasi pendukung dari penyelesaian masalah atau riset yang kalian sedang kembangkan. Dan kalian levelnya adalah sarjana terapan, di mana kalian harus ada analisisnya nantinya. Hasilnya seperti apa, penerapannya seperti apa, keberhasilan manfaatnya seperti apa itu yang akan dilihat ya bukan cuma sekedar produknya jadi jalan udah gitu bukan sampai di situ ingat perlu diingat baik-baik gitu. Oke, itu tadi ngomongin soal areanya DE atau data engineering. Terus kalau kita ngomongin soft computing seperti apa? Soft computing ini apa sih bedanya lagi dengan yang lain gitu? Nah, berbicara tentang soft computing berarti kita berbicara tentang teknik-teknik atau ilmu penerapan komputer ya. Kalau saya bilang penerapan komputer. Nah, jadi di sini juga kalian akan berbicara tentang ada machine learning juga, kok ada misalkan ada apa namanya ada AI juga iya tapi yang membedakan adalah kalau di data engineering tadi kalian fokus kepada data yang diolah kalian punya sebuah perusahaan yang punya data yang menyelesaikan masalah itu dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Nah, sedangkan di soft computing fokusnya biasanya lebih kepada pengembangan atau misalkan menjalankan algoritma-algoritma tertentu untuk menyelesaikan untuk masalah yang sedang kalian jalani gitu. Nah, jadi bisa kalian mempelajari, memodelkan, menganalisis fenomenanya gitu ya. Metode apa nih yang lebih konvensional untuk dijalankan? Artinya kita sedang membahas misalkan perbandingan metode, kalian biasanya pakai apa ya? Neural network, pakai fuzzy logic, genetic algorithm dan lain-lain. Nah, memang kalau saya sampaikan biasanya untuk yang soft computing ini seringnya dipakai oleh teman-teman dari program studi teknik informatika. Kenapa? Karena memang informatics engineering itu fokusnya ke sana. Sedangkan kalian kan lebih kepada bisnis analis ya, fokus kalian. Nah, berarti eh,
Apakah tidak bisa soft computing? Bisa, tapi harus perlu diperhatikan banget. Artinya kalian apakah memang fokusnya ke sana atau menyelesaikan masalah dari apa namanya industri atau misalkan judul-judul terkait proyek yang kalian kembangkan tadi. Itu yang perlu diperhatikan banget kalau saya bilang. Nah, terus seperti apa bentuk-bentuk orang-orangnya gitu. Nah, secara umum mungkin kalau kalian lihat tadi agak sedikit berulang ya. Kenapa? Karena memang kita di dosen-dosen di PCR khususnya di jurusan teknologi informasi itu memang satu orang bisa di dua atau tiga. Tapi yang utama tadi yang saya tunjukin yang di awal. Tapi kita ada beberapa yang lain. Contohnya untuk di soft computing itu ada Pak Dadang, ada Bu Syefrida, ada Bu Dini Haki, Pak Memen, Pak Jan Alif, terus juga ada Pak Masum, ada Bu Yuliska, dan ada Bu Diah. Nah, yang sebenarnya juga beliau-beliau ini sudah masuk ke beberapa research group yang lain, tapi mungkin ada beberapa core-nya di sini gitu, seperti itu. Terus nih area-areanya nih, kalau misalkan kita lihat seperti apa sih soft computing itu arahnya kemana gitu. Fokus-fokusnya bagaimana, bagaimana kita menerapkannya, intinya lebih kepada penyelesaian masalah dengan memanfaatkan atau dengan mencoba metode-metode yang ada yang digunakan oleh komputer untuk menyelesaikan masalah. Biasanya lebih ke sana. Maka tadi saya bilang sebenarnya untuk judul SI sendiri itu eh, mostly jarang yang berada di SC, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ternyata judul yang kalian kembangkan atau usulan yang kalian lakukan itu memang mengarahnya ke sini juga nggak masalah, karena memang areanya. Seperti apa sih? Pakai apa biasanya? Biasanya kalau yang pakai fuzzy logic gitu ya, sistem pendukung keputusan yang misalkan mau pakai neural network gitu, atau misalkan pakai probabilistic reasoning gitu kan ya. Ini area-area yang nantinya biasanya digunakan untuk di penelitian-penelitian yang skopnya ada di soft computing. Jadi kalau misalkan nanti kalian coba melihat-lihat referensi yang ternyata arahnya, oh yang ke sini loh bentuknya, oh yang ke situ loh gitu. Ya berarti memang ternyata cocok nih ini pakai si apa namanya? Memang si eh, skopnya soft computing untuk PA kalian. Berarti arahnya pasti ke situ gitu. Isinya juga yang itu berarti ya. Nah, terus ada bisnis analis. Bisnis analis ini apa? Kalau kalian ingat, kalau kalian perhatikan, kalau nggak lupa ya, kalau saya bilang ya, profil lulusan SI itu adalah bisnis analis salah satunya. Di mana bisnis analis ini menjadi salah satu core utama kalau misalnya saya bilang di program studi sistem informasi. Karena hal-hal yang kalian pelajari biasanya arahnya semuanya ke bisnis analis. Siapa aja di bisnis analis? Ya rata-rata mostly cuma orang cuma orang SI di sana. Dosen-dosennya pun cuma dosen-dosen SI. Kenapa? Karena bisnis analis itu memang hanya kena kuatnya di SI gitu. Jadi ada Bu Nina, ada Bu Yohana, Bu Isti, dan juga ada ini ya ada Pak Satria juga yang menjadi core-nya di dosen-dosen yang ada di bisnis analis. Apa sih bisnis analis gitu? Secara umum kalau misalkan kita bilang bisnis analis itu berarti dia yang mengembangkan dan juga mengembangkan proyek atau misalkan mengembangkan sistem yang berdampak untuk segala aspek yang ada di perusahaan atau di instansinya yang akan dikembangkan. Misal jadi keuangan, pemasaran, operasional. Nah, yang banyak hal-hal lain yang terbantu yang diselesaikan dengan bisnis analis. Kalian sudah belajar, anak-anak SI pastinya sudah belajar tentang bagaimana pengembangan bisnis manajemennya ya untuk dalam sebuah perusahaan untuk pengembangan dengan teknologi. Kalian belajar MBP, MBP dan MBB dan lain-lain gitu semuanya ya. Kalian sudah tahu setiap yang namanya kita mengembangkan sesuatu ada bisnis proses di dalamnya. Ini semuanya ruang lingkupnya itu adalah BA. Nah, jadi memang benar-benar BA itu luas banget gitu. BA itu luas banget, tapi yang seperti apa yang benar-benar yang strategis yang bisa kita selesaikan di dalamnya. Isu-isu seperti apa yang kita kembangkan di dalamnya. Ini nih yang kita lakukan untuk isu-isu penting misalkan kayak perubahan manajemen perubahannya, bisa jadi kayak misalkan dinamika sosial, strategi-strategi implementasi dan lain-lain. Ya, simpelnya kita ngomonginnya kalau kalian belajar tentang SAP, CRM, dan lain-lain itu fokusnya areanya di sini. Jadi domain BA itu di mana? Ada banking, finance, IT industry, telecommunication, manufacturing, e-commerce ya, online services, marketing itu semuanya fokusnya ada di BA.
domainnya ada di BA, di Business Analyst. Jadi jangan sampai salah nanti ketika kalian mengusulkan sebuah penyelesaian masalah dengan memanfaatkan teknologi atau solusi-solusi yang ada terkait penyelesaian metode ini gitu. Nah, topik-topik BA-nya seperti apa nih kalau misalkan dijadikan penelitian atau pengembangan di PA? Bisa jadi kalian misalkan contoh nih sistem inventory, sistem informasi keuangan yang kalian kembangkan, atau misalkan ICRM, atau misalkan CRM-nya secara langsung physical, ERP gitu ya, terus juga SCM atau manajemen sistem informasi, IT governance, IT audit, dan lain-lain, itu areanya BA. Oke, itu areanya BA. Jadi jangan sampai salah kalau saya bilang. Ketika kalian mengembangkan atau mengusulkan nanti, itu jangan sampai salah. Kenapa? Banyak sekali judul-judul yang ditolak hanya karena salah alamat kalau saya bilang. Oh ini mikirnya ke sini, langsung jadinya ke sana gitu. Jadi ada dua kemungkinan ya. Ketika kalian mengusulkan judul itu ada dua kemungkinan. Yang pertama kalau reviewer yang merasa ini salah kamar, ada yang langsung nolak, ada juga yang oh, udah diarahin dilempar ke sana dulu gitu ya. Cuman kalau dilempar itu kan butuh waktu lagi ya. Harus melempar ke research group yang lain, ke tim yang lain untuk direview. Jadi cukup panjang waktunya. Jadi coba benar-benar ketika kalian apa namanya? Kalian sedang mau mengusulkan judul, sebelum kalian usulkan, boleh banget kalian ngobrol dulu sama dosen-dosennya tadi. Jadi misalkan memastikan nih gitu, ketemu nih sama Bu siapa, misalkan Bu Nina atau ketemu sama Bu Isti, ngobrol-ngobrol aja dulu gitu. Bu, ini sebenarnya areanya di mana sih Bu? Benar nggak sih Bu kalau kayak gini? Kalau saya ngajukan seperti ini, cocok nggak ya Bu ya? Gitu. Nah, ini yang kalian lakukan 2-3 minggu ke depan. Jadi, selamatlah buat yang sedang liburan, nikmatilah liburan kalian dengan dengan judul menyesuaikan judul-judul ini gitu ya. Karena memang bukan tempatnya gitu. Belum tempatnya. Nanti liburannya kalau udah selesai urusannya semua gitu. Oke, next. Kalau misalkan kita berbicara tentang judul-judul yang rame ya kalau kita bilang rame di topik-topik DBA di bisnis analis itu dari beberapa tahun terakhir itu pasti SIA, sistem informasi akuntansi, sistem inventory, sistem persediaan, sistem penjualan gitu tuh rame banget sih belakangan gitu. Inventory sih kalau yang saya bilang inventory gudang ini, inventory itu, inventory rumah sakit, inventory toko-toko mana gitu, toko mainan lah, yang apalah gitu, yang biasa dikembangkan gitu ya. Ada e-commerce juga yang belakangan lagi happening gitu kan ya, terkait misalkan UMKM atau tekstil atau apa ya banyak sebenarnya bisa kalian lihat dari sistem-sistem seperti ini gitu. Tapi lagi-lagi ingat bukan mau bikin apa, tapi masalah apa yang mau diselesaikan itu yang perlu diperhatikan banget gitu. Oke, itu tadi kalau misalkan kita ngomongnya soal si bisnis analis gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita ngomongin software engineering gitu. Berbicara tentang software engineering, sebenarnya kalau saya bilang semua yang tadi itu masuk kategorinya software engineering. Jadi mau tadi bisnis mau BA, mau soft computing, mau misalkan bisnis analis, semua yang dikembangkan itu semuanya masuk dalam levelnya software engineering. Terus seperti apa yang benar-benar dikategorikan dalam software engineering? Nah, di sini kalian harus melihat, makanya ketika kalian sedang mengembangkan judul, usulan yang kalian buat, kalian tuh harus tahu ini sebenarnya masalahnya core-nya di mana. Apakah core-nya di pengembangannya, di proses pengembangannya, atau masalahnya adalah bagaimana cara menerapkannya, atau memperbaiki konsep yang sudah ada, bisnis prosesnya kah yang mau diperbaiki atau apanya? Itu yang makanya tadi kita sampaikan, kalian benar-benar harus bisa bagaimana untuk melihat dan mencari tahu nih, ini sekarang nih masalahnya siapa sih yang punya gitu. Apakah ini masalahnya di datanya? Apakah masalahnya nanti ini di eh, apa namanya di algoritmanya. Apa ini ternyata masalahnya di penyusunan atau pengembangan perangkat lunaknya gitu. Nah, kalau misalkan prosesnya ada di sana atau misalkan berada permasalahannya di fokus untuk di pengembangan, di pengoperasian sama pemeliharaan perangkat lunaknya, barulah kalian bisa menyatakan bahwa oke, ternyata ini judulnya adalah SE ya, software engineering atau yang kita bahas mungkin simpelnya adalah kita ngomonginnya RPL
yang biasa kalian lakukan rekayasa perangkat lunak di sini di tempatnya baru ke situ. Kalau enggak berarti bukan yang di sini. Jadi jangan langsung tiba-tiba oh ya ini berarti fokusnya adalah SE. Kalian bikin apa namanya ngembangin sistem apa terus larinya ke SE, ke SE, ke SE. Hati-hati di SE itu walaupun tadi orangnya sedikit kelihatannya ya, tapi di balik layar tuh rame di balik layar tuh banyaknya. Nih saya bilang ini. Kalau untuk di SI-nya tadi mungkin cuma saya, Bu Heni sama Bu Indah. Tapi kalau misalkan secara umumnya yang lain itu semuanya banyak di SE. Ada Bu EM, ada Bu Rika, Bu Juni, Bu Silvana, Bu Sumaya, Bu Uli, dan lain-lain. Dan ini masih banyak lagi yang lain. Apalagi beberapa dosen-dosen baru kita juga rata-rata SE semuanya. Artinya judul kalian itu makin banyak yang mereview, makin banyak yang ngasih masukan dan yang makin banyak ngasih komentar yang dengan senang hati baru melihat dua tiga kalimat pertama yang kalian usulkan di deskripsi langsung tahu ini DE bukan SE lempar ini BE silahkan perbaiki pindahkan ke sana gitu jadi hati-hati makanya saya bilang ketika kalian mengusulkan untuk judul-judul di software engineering yakinkan bahwa memang ini adalah software engineering core-nya, bukan dari core yang lain tadi, bukan data engineering, bukan business analyst, bukan juga soft computing. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat ruang lingkupnya software engineering itu rame banget. Fokusnya mana? Ke software requirement-nya, desainnya, construction-nya, testing-nya, maintenance-nya, yang semuanya ini juga dilakukan di riset grup yang lain tadi gitu ya di KBK yang lain tapi core sudut pandangnya yang perlu kita lihat oh ini judulnya arahnya kemana fokusnya ke situ gitu jadi kalau simpelnya kalau misalkan anggaplah contoh-contoh misalkan kita lihat oh mau pengembangan sistem informasi atau rancang bangun sistem informasi ini di perusahaan ABC studi kasus XYZ gitu ya nah itu bisa jadi areanya si SE software engineering kenapa karena fokusnya adalah kerancang bangunnya tapi kalau misalkan fokusnya adalah misalkan implementasi ini untuk mendukung masalah apa di dalam perusahaan X gitu ya di sistem informasi keuangannya misalkan. Nah, itu ternyata bisa jadi itu bisnis analisnya gitu. Jadi bukan di pengembangan sistem yang akan dilihat, tapi bagaimana cara mengimplementasikannya. Maka nanti PA kalian pun itu yang dilihat bukan hanya sekedar bagaimana cara buatnya, pakai metode apa, pakai waterfall kah, pakai prototyping kah, nggak ke situ yang dilihat tapi bagaimana cara mengimplementasikan dari kasus yang ada untuk menyelesaikan permasalahan di bisnis proses mereka. Itu tadi bisnis analis kenanya. Makanya benar-benar harus kalian perhatikan banget apa sih sebenarnya yang mau dilihat. Terus arahnya ini sebenarnya judul yang kalian lakukan tuh mau seperti apa gitu. Nah, ngomongin judul, tadi kita bilang rejected banyak banget ya. Banyak banget judul-judul itu yang ditolak gitu. Kenapa? Apa alasan penolakannya? Biasanya judul-judul yang seperti itu atau judul-judul yang kena tolak itu bisa bisa saya bilang itu memang ruang lingkupnya tuh nggak jelas gitu. Ingat, judul itu tadi dari awal selalu saya bilang munculnya itu bukan karena kalian mau bikin apa. Please banget, itu harus benar-benar kalian tanamkan banget ya teman-teman ya di dalam pikiran kalian bukan mau bikin apa, tapi masalah apa yang bisa kita selesaikan. Sehingga nanti bisa jadi ternyata luarannya adalah, oh untuk menyelesaikan masalah itu kita butuh sistem informasi ini, kita butuh mobile aplikasi itu. Oh ternyata kita cuma butuh desain ini untuk menyelesaikan itu. Oh ternyata kita cuma butuh rancangan. Ingat, kalian tidak melulu harus mengembangkan yang namanya project, benar-benar project yang jadi aplikasi yang bisa dijalankan. Bisa jadi core-nya, permasalahan yang ada, itu cukup dengan pengembangan desain aja, atau re-engineering, menganalisis permasalahan yang sudah ada untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang lebih baik. Seperti itu. Jadi makanya selalu saya ingatkan, jangan berpikirnya, jangan mau bikin apa, tapi masalah apa yang bisa kita selesaikan dengan teknologi yang ada. Itu ya silahkan diingat banget itunya. Jadi memang akan dilihat tuh urgensi penelitiannya seperti apa. Jadi kalau misalkan permasalahan yang nggak kelihatan karena cuma mau bikin ini atau misalkan masalahnya kalian cari-cari, "Ah, aku mau bikin aplikasi inilah, apa masalahnya? Oh, sebelumnya tidak di apa namanya di perusahaan XYZ sebelumnya hanya menggunakan masalah manual. Nah, hati-hati banget saya bilang
Jangan pernah kalian membuat sebuah masalah yang dulunya cuma membilangkan sebelumnya manual pakai kertas terus sekarang dibikin sistemnya. Itu bukan masalah. Ingat, bisa jadi nanti ujung-ujungnya sistem yang kalian bangun jadi bikin tambah masalah di bisnis proses itu. Ya, harus menyesuaikan. Makanya kalian misalkan bikin ngasih aplikasi untuk orang-orang yang dagang di pasar gitu. Nyambung nggak? Nggak, mereka butuh cepat gitu. Mereka butuhnya catat-catat lebih cepat gitu. Beli ini, beli itu, dia jual ini, jual ini. Catat-catat selesai dia simpan gitu. Itu bukan masalah kalau misalkan harus dibikinkan sistem kasir. Nah, hati-hati. Makanya tidak melulu yang sebelumnya manual terus kalian digitalkan itu menjadi sebuah solusi. Hati-hati, saya bilang. Hati-hati, tidak semua studi kasus itu cocok. Makanya benar-benar masalahnya apa gitu. Masalahnya apa sehingga kalian bisa mengusulkan. Terus metodologi penelitiannya harus sesuai. Nah, makanya kalian harus berpikir juga dan melihat referensi-referensi yang ada, membaca, dibaca, tolong ya, tolong dibaca. Nah, kalian membaca itu bukan mencari apa yang kalian mau, tapi benar-benar membaca, oh ternyata ketemu nih masalahnya apa. Jadi kalau masalah seperti ini, kayak gini loh cara menyelesaikannya. Jadi metodenya itu sesuai, tepat gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya berhasil atau enggak kita nggak tahu, tapi kan kata orang, makanya kalian harus baca paper, kalian harus baca jurnal, baca buku untuk ketemu metode apa yang paling sesuai. Metodologinya harus jelas. Kalau misalkan nggak jelas ya udah pasti kena tolak gitu loh kan. Mau ini mau ngembangin apa gitu. Judul sama deskripsi nggak sinkron. Judulnya rancang bangun sistem ini dalam perusahaan ini. Terus deskripsinya entah kemana-mana ceritanya. Ingat tadi kalau deskripsi kita minta ada apa-apa aja. Ada pendahuluan ya, masalah, tujuan, solusi, teknologinya. Itu harus jelas dulu. Kalau itu yang nggak jelas, lah ini judulnya kemana, deskripsinya kemana gitu. Kita nggak akan bisa melihat atau misalkan menghasilkan seperti itu gitu. Dan ingat, di sini di momen ini kalian sudah berada di teknologi yang sangat maju dengan adanya ChatGPT, OpenAI dan sebagainya gitu yang bisa kalian manfaatkan. Tapi hati-hati karena sudah banyak yang gagal hanya gara-gara plagiasi. Jadi jangan apa ya? Ya jangan plak-ketiplak banget deh kalau misalkan mau coba gitu ya. ATM silahkan ya, ATM silahkan. Amati, tiru, modifikasi. Ingat, modifikasi itu paling penting, bukan amati, tiru, udah gitu aja. Itu sama aja, plagiasinya kuat. Oke, perhatikan baik-baik di sana. Terus apa lagi tuh yang bisa kan kalian lihat nih, contoh-contoh judul yang biasanya kena-kena tolak nih. Rancang bangun sistem informasi penyewaan lapangan futsal via online berbasis website. Studi kasus Pangkalan Kerinci Kota gitu misalkan. Apa yang bikin judul-judul kayak gini kena tolak gitu? Rancang bangun aplikasi investor UMKM, studi kasus Kota Pekanbaru gitu. Pengembangan sistem pembelajaran Mandarin pada tingkat SD menggunakan Android gitu. Simpelnya loh, kenapa ditolak? Kan banyak kan yang kayak gitu gitu. Kena tolaknya mungkin bukan jadi bisa jadi bukan karena soal judulnya gitu, tapi isinya gitu, karena deskripsinya yang nggak sesuai gitu. Jadi perhatikan betul isinya, kontennya, karena bisa jadi judulnya sudah pernah ada, sudah pernah dikembangkan, tapi deskripsinya terlalu minimalis, nggak jelas apa pembedanya. Ketika kalian sudah melihat bahwa misalkan nih contoh, kakak tingkat kalian tuh, si kating-kating kalian ini gitu ya ternyata sudah mengembangkan hal-hal serupa. Nah, ketika misalkan seperti itu kok mirip-mirip aja, akhirnya kan orang reviewernya akan melihat lah mirip aja dengan yang dia bikin si itu, ngapain dibikin lagi kan gitu ya. Pertanyaan ngapain gitu. Kalau misalkan deskripsi kalian jelas, tadi ingat saya bilang ada keterangan pendukung di mana kalian harus menyatakan bahwa kalian misalkan mengangkat referensi yang kalian lakukan adalah masalahnya ini berdasarkan saran dari PA-nya Kak siapa, angkatan G berapa yang menyelesaikan ini, tapi dia masih sampai di level ini. Maka saya merapikan atau mengembangkan dengan memperbaiki sesuai saran dia untuk karya sini. Itu bagus. Itu judul yang lebih bagus. Makanya kalian harus sering-sering baca PA-PA kakak tingkat kalian, lihat saran-sarannya. Kenapa? Karena saran itu yang akan menjadi judul-judul baru. Jadi kalian bukan menemukan masalah. Kenapa saran-saran mereka itu adalah masalah baru yang sebaiknya menggunakan ini, sebaiknya menggunakan metode itu. Nah, itu kan sebenarnya saran. Di situ kan kalian udah dapat tuh referensi harusnya.
Makanya harus jelas ya. Perhatikan judulnya baik-baik, jangan sampai ada yang salah-salah. Nah, saya kasih gambaran contoh kami nanti di sistem ya. Contoh di sistem kita terutama di dosen lah ya, yang nanti akan melihat seperti ini gambaran yang kita lihat. Ada judulnya, deskripsinya, nanti kita akan kasih evaluasinya di sana langsung judulnya seperti apa. Di mana kita akan melihat bahwa kalau misalkan terlalu simpel, terlalu sederhana, nggak jelas, metodenya kita nggak tahu apa, urgensinya nggak nampak, ya dengan senang hati, statusnya adalah ditolak gitu. Jadi, buatlah deskripsi kalian itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tapi nggak usah sampai jadi cerpen juga, ya. Cukup to the point aja, tapi jangan terlalu singkat. Nah, ngerti ya maksudnya ya? Jangan terlalu singkat, tapi jangan terlalu panjang juga. Maksudnya itu jangan menye-menye lah, nggak usah bertele-tele. To the point aja jelas. Intinya kita tahu, terjawab nih tadi yang kita bilang di awal-awal tadi, isinya seperti apa. Itu mungkin perlu diperhatikan banget. Nah, jadi untuk pengusulan-pengusulannya nanti yang kalian lakukan itu pastikan banget nih. Contoh untuk di BA, pastikan banget tuh kalian baca tuh penelitian-penelitian 5 tahun terakhir, tahu apa topik-topiknya gitu ya. Masalahnya jelas, mau dijelaskan tuh jelas gitu. Apa namanya? Proyek yang dikembangkan jelas untuk dijalanin gitu. Jadi apa namanya? Untuk progresnya nanti seperti apa yang kalian lakukan, pengembangannya sampai nanti laporannya di ujung bisa baik gitu. Terus kalau misalkan untuk di data engineering pastikan banget nih. Kalau misalkan kalian lihat-lihat nih, judulnya jelas, ringkas, nggak usah bertele-tele kalau saya bilang gitu ya. Deskripsinya, latar belakangnya nampak, masalahnya nampak, solusinya jelas, informasi studi kasusnya jelas, kontribusi dari penelitian kalian itu jelas apa. Oke, datanya dilengkapi tuh. Nanti datanya dari mana datangnya? Kalian jangan hati-hati ya. Ini data engineering ini agak sensitif kalau saya bilang. Data engineering ini agak cukup sensitif. Kalau kalian mengarahkan ke sini, kalian harus tahu nih datanya tuh dari mana sih datangnya gitu. Jangan sampai berpikir, oh bisa tuh nanti datanya dari perusahaan X, Y, Z. Padahal ternyata waktu pas udah jalan dan disetujui, susah dapetinnya. Nggak bisa. Banyak tuh kakak tingkat kalian yang kejadian kayak gitu. Sambil jalan, tengah jalan akhirnya gagal atau buyar gara-gara ternyata maunya tadi harapannya seperti itu, tapi nggak dapat datanya gitu. Makanya kalian juga harus dapat dulu, pastikan cari-cari dulu. Kalau misalkan butuh kayak gini, datanya nanti sumbernya dari mana ya, gitu. Besarannya seperti apa ya, seberapa banyak sih datanya, gitu. Variasi datanya seperti apa, itu ceritakan di dalam deskripsinya, sehingga kita tuh tahu, reviewer itu tahu nanti kalian itu dapat judul ini, ngusulin judul ini, itu udah siap bahwa ini udah ada datanya, atau datanya minimal sumbernya dari mana bisa didapatkan dari sini, jumlahnya seperti apa. Ini kalau misalkan ngomongin nanti ngomonginnya big data atau BI, ternyata datanya cuma 10, 30 record, ya tidak bisa dipakai, bro, gitu ya. Jadi perhatikan banget juga, lihat-lihat lagi, pastikan lagi di sana. Metodenya juga harus jelas. Nah, kalau software engineering seperti apa? Ini yang paling penting kalau saya bilang, karena kan banyak banget nanti urusannya ke SE, ke SE, ke SE semuanya gitu ya. Pastikan lagi nih, identifikasi dulu nih, petakan dulu. Ini penelitiannya sebelumnya arahnya kemana gitu. Lihat dulu, pastikan dulu. Teknologi software seperti apa? Kasusnya bagaimana nih benar-benar dijalankan. Nggak jauh lokasinya, nih saya sarankan nih ya, yang mau nyari-nyari ngambil-ngambil studi kasus, tolong nggak usah yang riuh-riuh. Nanti studi kasus perusahaan XYZ yang ada di Papua Nugini sana gitu. Susah gitu. Walaupun katanya bisa online, bisa ini susah. Pada kenyataannya susah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngomongin software engineering, kita butuh software requirement, ada validasi, ada usability testing nantinya dan lain-lain. Itu penting banget. Jadi kalau misalkan udah jauh-jauh, susah gitu. Yang dekat-dekat aja lah, misalkan yang areanya dekat ke sini, ya paling keras mungkin dekat-dekat kampung kalian gitu ya, yang asal domisili kalian di mana, yang mungkin memang ibaratnya sambil ngambil data, sambil nanti mungkin wawancara tuh sambil pulang kampung, istilahnya seperti itu mungkin. Tapi kalau misalkan jauh-jauh harus nanti di mana-mana tuh susah. Kecuali kalau mungkin ada proyek-proyek tertentu yang memang sudah kesepakatan. Misalkan contoh kemarin yang mungkin magang di perusahaan Rumah Sakit Bakti Timah gitu ya.
ya memang itu udah kerjasama sama kita. Jadi memang sudah tahu lah seperti apa bagaimana cara komunikasinya. Dan kita memang sering ke sana dan mereka juga sering ke sini. Jadi bukan sesuatu hal yang sulit. Tapi kalau misalkan judul-judul kalian sendiri, terus studi kasusnya entah di mana-mana, susah didatangin, nah menyusahkan kalian sendiri nantinya gitu. Jadi tolong diperhatikan juga asal-asal dari mana kasus-kasusnya ini ya datangnya gitu. Pahami banget seperti apa konsepnya, metode-metode seperti apa yang kalian lihat. Hindari yang kayak misalkan tahun-tahun beberapa tahun ini lagi happening-happening. Ya saya bisa bilang kayak misalkan tahun-tahun 2-3 tahun ini kan lagi rame metode prototyping, 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 UI UX, UI UX, desain-desain semuanya gitu-gitu aja. Itu nggak masalah. Tidak ada yang membilangkan bahwa oh judul itu nggak boleh lagi, ini nggak boleh lagi, nggak. Jadi kalau kalian misalnya mengajukan ya silakan, tapi kan akan kita lihat sejauh mana urgensi dari usulan kalian. Seperti itu. Jadi tidak ada judul yang nggak boleh, ya. Nggak ada topik, sorry, nggak bukan judul saya ngomongnya, topik. Nggak ada topik yang tidak boleh. Jadi itu jangan sampai di kepala kalian, apa Pak tahun ini katanya nggak boleh lagi UI UX, nggak boleh lagi ini. Nggak ada masalah di sana. Yang penting itu adalah menyesuaikan masalah apa yang mau diselesaikan, teknologinya seperti apa, pengembangannya jelas. Oke, tools sama tekniknya juga harus jelas ya, jangan cuma ngusul-ngusulin aja. Kayak tadi makanya saya bilang, oh metodenya, oh yaudahlah pakai ini aja lah. Mau bikin sistem informasi ini, tapi bikinnya pakai metode itulah yang notabene sebenarnya nggak mungkin gitu. Ngajuin pakai prototyping, tapi orang-orangnya susah ditemui. Mana bisa gitu kan. Yang kayak gitu tuh kalian harus tahu plus minus dari metode yang kalian usulkan. Makanya ketika kalian mengusulkan pengembangan dengan metode X, Y, Z, kalian harus tahu nih metode ini seperti apa nih kelebihan dan kekurangannya. Oh, kelebihannya begini, tapi kekurangannya begitu. Nah, cocok nggak nih dengan kasus kita yang kalian sedang usulkan? Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi memang benar-benar cek lagi, pastikan lagi semuanya. Nah, harapan kita seperti itu. Jadi hari ini mungkin cuma sekedar menginformasikan itu saja, ya. Saya mau cerita-cerita, saya mewakili aja di sini. Nggak tahu deh, Bu Heni sama Bu Syafrida ada nggak ya? Atau udah balik lagi jangan-jangan. Kalau ada mungkin mau tambahan. Kayaknya Bu Heni mungkin mau ada tambahan Bu Heni sedikit. Nggak ada sih Pak Andi, paling Oke. cuma memastikan itu aja Pak, yang di sistem tuh kayaknya ada beberapa yang mahasiswa tuh belum paham dari sisi sistem, gimana cara mereka mengajukan, kemudian gimana cara mereka melihat bank judul gitu. Oke. Baik Bu, nanti mungkin kayaknya kalau untuk yang itu kan sebenarnya kebetulan kita sendiri juga nggak punya akses ya ke sistem mahasiswa. Tapi nanti mungkin kita coba deh, bisa jadi mungkin kita cari waktu atau misalkan bisa dari mulut ke mulut ya. Nanti kita coba tunjukin ke satu atau dua orang gitu. Nanti mungkin kita minta teman-teman tolong sampaikan juga atau diajarin juga ke teman-teman yang lain. Gitu kali ya Bu Heni ya. Karena kalau misalkan kita cari waktu lagi kayaknya agak susah lagi nih. Dan kita nggak punya akses soalnya ke mahasiswa. Mungkin nanti ada satu atau dua orang yang datang ke kita coba lihatin seperti apa di sistem, buka dari sistemnya teman-teman mahasiswa maksudnya gitu, untuk masukin ke sistemnya seperti apa. Nanti bisa disampaikan juga ke sharing ke teman-teman yang lain. Kayaknya kayak gitu deh ininya. Bu Syafrida nggak ada ya? Nggak join deh. Bu Indah ada nggak ya? Dan tahu. Sepertinya tidak ada. Oke. Oh ada Bu Indah. Oh bukan. Indah Tasya. Kirain Indah Lestari. Beda. Atau teman-teman ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita udahan? Yang sedikit bikin penasaran aja. Kayaknya satu atau dua boleh deh. Silakan kalau ada teman-teman yang pengen ada yang mau ditanyain. Atau udah ready semuanya. Sudah siap untuk menyongsong proyek akhir. Tiba-tiba masih ada di sini nggak ya? Oke, kalau nggak ada mungkin nanti silakan lagi-lagi saya bilang silakan nanti boleh ngobrol atau koordinasi sama Bapak Ibu koordinatornya kelasnya masing-masing ya nanti bisa kita ngobrol juga.
Kalau untuk kita coba cari waktu lagi kayaknya belum tahu memungkinkan atau tidak. Tapi paling tidak nanti kalau misalkan ada pertanyaan biasa mewakili salah satunya nanti bisa kami diskusikan juga bareng-bareng. Apa kalau nanti misalkan ternyata ada informasi-informasi tambahan bisa kita sampaikan menyusul. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah proyek akhir itu judul-judulnya nggak akan datang sendiri kalau kalian diem aja. Jadi silahkan mulai jalan-jalan, keliling, ngobrol-ngobrol kalau saya bilang. Kalau kalian diam-diam di kepala sendiri pusing nanti. Jadi silakan coret-coret apa yang idenya ada, diskusi, datangi dosennya. Bapak Ibu dosen yang ada di kampus, ya kita nggak libur, kalian aja yang libur mungkin. Kita nggak libur, silakan kalian datang ngobrol. Pak, Bu, ini bisa nggak ya? Cocok nggak ya mau dijadikan PA? Pak, ini bisa nggak ya kalau misalkan kita rencana untuk kolaborasi? Nah, dari situ kalian bisa dapat informasi tambahan. Kalian bisa dapat penjelasan-penjelasan. Jadi, waktu mau mengusulkan enak. Kesannya waktunya panjang ya, beberapa minggu ini, tapi itu nggak panjang kalau saya bilang. Jadi, maksimalkan, manfaatkan dengan baik. Itu mungkin kalau dari saya kayaknya informasi untuk hari ini sepertinya cukup. Siap semuanya? Siap, Pak. Ya, Siap, Oke. Pak. Apa? Nah, yang sambil-sambil ini yang lanjutan MBKM atau misalkan ISMA itu bisa sambil bawa-bawa itu ya oleh-oleh PA-nya dari sana ya. Maksudnya judul-judulnya maksud saya. Judul-judul yang kalian dapatkan dari sana itu bisa dimanfaatkan, bisa kasus-kasus yang bisa dikembangkan atau direkognisi nanti jadi sebuah proyek akhir. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi intinya teman-teman di sini kita, saya, Bu Heni, Bu Syafrida, Bu Indah, kita eh, ada di sini untuk ini ya, untuk support teman-teman semua. Jadi jangan segan-segan, jangan takut untuk bertanya atau diskusi ke kami karena kami juga nggak tahu kalian posisinya atau misalkan berada di problemnya apa. Kalau misalkan kalian sendiri nggak cerita, jadi sama-sama kita jalanin karena eh, keberhasilan kalian juga kebanggaan buat kami. Itu aja. Terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Mohon disampaikan sharing ke teman-teman yang lain yang nggak hadir ya. Terima kasih. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Sore, Pak. Si Pak.